Ibu, teman-teman sekalian, selamat datang di acara kelas bisnis online pada malam hari ini. Saya Nanda Intonobita sebagai MC pada malam hari ini. Mohon maaf bagi para peserta yang sudah masuk, silakan menyalakan video dan mematikan audionya, atau saya nanti bantu matikan untuk kelancaran acara malam hari ini. Nah, Bapak, Ibu, acara diadakan 2 sesi malam hari ini. Sesi pertama penjelasan tentang peluang bisnis online, dan sesi kedua tentang sharing pelaku bisnis online yang sangat sukses terbukti memiliki omset puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Sesi pertama akan kita mulai beberapa saat lagi. Bagi yang masih aktif suaranya, harap menonaktifkan suaranya agar tidak mengganggu, atau nanti akan saya bantu matikan audionya. Nah, sesi pertama akan disaringkan oleh orang yang masih sangat muda, namun omset beliau sudah puluhan juta rupiah. Beliau berlatar belakang pelajar SMK. Nah, untuk Ibu Vina, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Kedengaran kan ya, Ap ya? Terdengar. Ini lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Miftahul. Sebelumnya saya berterima kasih kepada host couple karena telah mempercayai saya sebagai pembicara utama pada malam hari ini. Nah, screen-nya dari aku ya. Oke. Ini screen-nya di aku yang satu lagi ya, yang Vina Miftahul Izzah. Hostnya. Tinggal share aja. Satu lagi yang Vina Miftahul Izzah. Bukan yang ini. Iya, tinggal share aja kamunya. Nggak bisa. Kalau nggak bisa sama aku aja ya. Oh ya udah. Udah mati aja nih kok. Nah. Coba, Vin, udah bisa? Udah bisa. Oke. Sebentar ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi gini Bapak Ibu, di masa pandemi corona ini banyak banget dampak yang dapat kita ini Bapak Ibu. Salah satunya dampak ekonomi. Nah, banyak banget ekonomi yang turun karena kena PHK dan lain sebagainya. Nah, apa sih solusinya? Ini Bapak Ibu solusinya. Why online business? Kenapa sih harus bisnis online? Nah, bisnis online itu modalnya kecil Bapak Ibu. Modalnya cuma HP plus kuota aja. Nah, makanya resikonya juga kecil. Resikonya itu nggak perlu modal yang besar Bapak Ibu ya. Terus nggak perlu macet-macetan, hemat waktu, bisa di mana saja. Dan yang paling penting bisa di rumah aja Bapak Ibu. Nah, pelanggannya juga di seluruh dunia. Karena kita jualan itu
lewat WA, IG, Facebook gitu. Nah, yang punya aplikasi itu udah di seluruh negara Bapak Ibu. Nah, jadi nih setiap orang rata-rata terhubung dengan internet melalui laptop dan gadget kurang lebih 4 jam per hari. Jadi nggak mungkin banget Bapak Ibu setiap orang ini nggak megang HP nih di setiap harinya. Nah, jadi bisa diseling-seling. Contoh nih, kita lagi sekolah, kita lagi kerja, itu bisa diseling-seling bisnisnya. Dan potensi besar transaksi perdagangan online di Indonesia itu sebanyak 288 triliun pada tahun 2015 Bapak Ibu. Kebayang nggak? Apalagi tahun 2020 ini. Nah, nih, ini ada berita-berita dari Google dan lain sebagainya. Ini ada 1, juta orang dirumahkan dan kena PHK gara-gara corona, Bapak Ibu. Nah, terus di sini juga ada berita-berita lainnya. Dan ada 6 juta pengangguran baru di Amerika Serikat dalam waktu sepekan. Kebayang nggak Bapak Ibu? Di Amerika Serikat itu adalah negara yang paling maju. Apalagi di negara kita Bapak Ibu, negara berkembang. Makanya bakalan lebih banyak lagi penganggurannya. Nah, apa sih solusinya? Nah, apa sih bisnis yang lagi cuan di masa corona saat ini? Nah, ini dia Bapak Ibu nih. Salah satunya itu adalah bisnis farmasi. Bisnis farmasi itu adalah bisnis kesehatan. Nggak mungkin banget setiap orang itu nggak butuh kesehatan setiap harinya. Dan ada yang keduanya itu telekomunikasi hingga e-commerce. Nah, ini tuh apa sih Bapak Ibu? Ini dia bisnis online Bapak Ibu. Tapi jika bisnis online ini memang sangat menguntungkan, lalu mengapa banyak orangnya ragu bahkan gagal untuk menjalankannya? Nah, di sini ada tantangannya Bapak Ibu. Tantangannya itu adalah proses. Yang namanya kita mau sukses, kita harus menikmati yang namanya proses. Nah, proses itu apa sih? Proses itu adalah produk. Produknya itu gimana, bingung mau jualan apa ya yang biar laku, biar tahan lama, biar banyak yang minat, itu susah loh Bapak Ibu. Nah, terus promosinya gimana? Karena biar konten kita itu biar menarik gitu Bapak Ibu, biar banyak yang beli. Terus toko online-nya gimana? Closing skill-nya gimana? Cara menghasilkan langsungnya itu gimana? Terus ada yang ngajarin atau enggak nih mentoringnya? Database konsumennya gimana? Nah, percaya sepakat gak Bapak Ibu? Kalau kita kerjakan sendiri, itu semuanya ribet Bapak Ibu. Nah, di sini itu ada solusinya. Solusinya apa sih? Kita bergabung dengan Bos Internet. Nah, Bos Internet itu apa? Ini adalah komunitas Bapak Ibu. Komunitas itu di sini kita sukses itu nggak sendirian, dan tenang aja Bapak Ibu, di sini kita dibimbing sama mentor kita langsung. Dari kita nggak tahu jadi tahu. Nah, organisasi pendukungnya itu apa? Organisasi pendukungnya itu adalah One Vision. One Vision itu ibaratnya kayak sekolahannya Bapak Ibu. Nah, jadi semuanya diajarin, cara-caranya, semuanya. Nah, perusahaannya itu ada di sini. Yes, internasional. Nama juga internasional, Bapak Ibu. Ini di negara ini udah tahu produk Yes. Nah, kantor pusatnya itu di Tianjin, China, berdiri tahun 1995, dan pada tahun 2000 itu masuk ke Indonesia, Bapak Ibu. Bayang nggak, di Indonesia itu udah puluhan tahun, Bapak Ibu. Nah, Tiens memiliki kantor cabang di lebih dari 110 negara, dan cakupan bisnisnya telah menjangkau lebih dari 190 negara. Kebayang nggak Bapak Ibu? Contoh gini, kita punya toko kue di 110 negara, kuenya enak nggak? Pasti enak banget Bapak Ibu. Nah, kita ini cabangnya udah 110 negara. Sertifikatnya itu, bisnisnya itu udah syariah, sertifikatnya juga udah syariah. Nah, kan mayoritas negara penduduk di Indonesia itu adalah agama Islam ya. Nah, di sini juga sertifikatnya udah halal Indonesia. Terus udah masuk top 500 ASEAN brand. Ini itu udah masuk se-Asia, bahkan seluruh negara Bapak Ibu. Nah, kita nih kalau mau jualan juga nggak perlu takut. Kenapa? Karena kita udah dilindungi asosiasi penjualan langsung Indonesia. Nah, ini dia pendirinya itu Master Lily Juan, salah satu orang terkaya di China dengan total aset 10 miliar US dollar. Nah, ini itu berdirinya sendirian Bapak Ibu tanpa ngutang-ngutang. Terus diterima di pejabat pemerintah di setiap negara. Ini itu diterimanya bukan sama RT Bapak Ibu, tapi sama presiden kita langsung di setiap negaranya. Nah, di sini itu produknya itu ada tentang produk kesehatan dan produk kecantikan. Nah, yang pertama ini tentang kesehatan ya. Nah, di sini ada kalsium, bisa buat peninggi, bisa buat tulang. Terus di sini juga ada Renuf, bisa buat mata, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini dia masker spirulina Bapak Ibu. Masker spirulina ini itu bumbunya biasanya buat masker. Nah, tapi selain buat masker juga, ini bisa buat daya tahan tubuh,
terus bisa buat yang tipes kayak gitu-gitu. Nah, Moonport nih meningkatkan daya tahan tubuh dan zinc nih biasanya buat penggemuk. Nah, terus nih ada teh Ziangziti, ini buat pelangsing badan ya. Grape extract ini bisa buat jantung, Vitalan soft gel, pemutih seluruh tubuh terbaik di dunia. Nah, ini tuh banyak banget yang pakai Bapak Ibu, bahkan artis-artis, selebgram semuanya tuh kebanyakan tuh Vitalan soft gel. Terus ada skincare-nya juga nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cek di Google, skincare terbaik di dunia, pasti yang keluarnya adalah Celestiane. Nah, gitu. Nah, di sini juga ada olinya, ada pupuknya, ada sabunnya, ada odolnya, sampo, bahkan pembalutnya juga ada, Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau kita tahu soal produknya aja, itu gimana gitu. Jadi kita nih di sini ada tentang paradigma kerjanya juga. Cara bisnisnya itu gimana sih? Nah, gini. Menurut Gekeswo Quadrant, karangan Robert T. Kiyosaki, di dalam bukunya itu terdapat yang namanya paradigma kerja. Nah, di sini itu ada sudut pandang orang yang berbeda-beda. Salah satunya sudut pandang paradigma umum. Jadi kita kerja itu buat mendapatkan penghasilan. Nah, untuk mencapai sebuah impian. Jadi gini Bapak Ibu, kalau misalkan kita nggak kerja lagi, gimana dengan penghasilan kita? Yang namanya kita kerja, itu nggak selamanya kita kerja. Ada saatnya di PHK, habis kontrak, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita udah kerja, gimana dengan penghasilan kita? Nah, di sini juga ada paradigma sukses. Paradigma sukses itu, di sini tuh kita kerja, itu sedikit-sedikit buat bangun aset. Gitu. Nah, kalau asetnya udah jadi nih, ibaratnya kita bikin kontrakan 10 pintu, kalau udah jadi, nanti penghasilannya itu, kalau kita udah dapat itu, udah pasti Bapak Ibu bakalan ngalir terus. Gitu. Nah, di sini ada keuntungan langsung yang mulai membangun aset, keuntungan langsung penjualan profit masker. Nah, jadi gini Bapak Ibu, contoh nih modal satu paketnya itu 10 kapsul ya 40.000. Nah, kalau kita jual misal 1.000, berarti keuntungan kita berapa? Nah, keuntungan kita itu 60.000. Gitu. Nah, kalau misalkan satu hari terjual 5 paket kali 60.000 udah 300.000 gitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita secara konsisten melakukannya, 300.000 dikali 30 hari itu udah 9 juta Bapak Ibu. Kebayang nggak nih? Kan kebanyakan orang Indonesia itu pesimis ya, ini gimana. Nah, ini loh Bapak Ibu, kalau misalkan kita dapat penghasilan dari sini aja 1-3 juta itu udah gede banget loh Bapak Ibu, apalagi kalau anak sekolah gitu. Nah, terus di sini juga nih ada bonus mingguan dan bulanan. Nah, ini namanya Tesa. Tesa ini dia masih kelas 1 SMK ya, mau naik kelas 2, dia bonus per minggunya itu nih ada yang 100, ada yang 700, 650, bahkan 1.700.000. Kalau di total ini bisa 4 jutaan Bapak Ibu. Bayang nggak? Anak masih sekolah nih, punya penghasilan sekitar 4 juta. Nah, terus nih ada Iqbal, terus ada Randy juga nih, dia kelas 3 SMK ya. Nah, itu bonusnya itu ada yang 1.300.000, 1 juta, 1.700.000, bahkan 4 juta. Ini per bulannya itu bisa mencapai sekitar 8 jutaan Bapak Ibu. Luar biasa banget kan. Nah, di sini juga ada mentor Vina ya. Namanya kita menjalankan 3 bulan ini dapat bonus sekitar 15 juta. Nah, ini juga ada ini mentor Vina yang di Bekasi ya. Dia itu bisa bangun rumah 2 lantai dari bisnis ini Bapak Ibu. Nah, di sini yang paling pojok kiri itu yang pakai baju kotak-kotak, itu namanya Pak Rudi. Dia bonus per minggunya itu udah 100 juta Bapak Ibu, luar biasa banget ya. Terus ini ada Pak Rizky Kanata, bonusnya sebulannya itu bisa 482 juta. Ini tuh asetnya udah jadi Bapak Ibu. Nah, terus reward-nya nih, ada reward-nya juga. Reward-nya itu jalan-jalan ke luar negeri, dapat laptop, umroh gratis, dan lain sebagainya. Nah, ini ada mentor saya juga ya. Dia ini namanya Pak Denny, di Jakarta ya, dia dapat jalan-jalan ke luar negeri gratis ke Singapura. Nah, ini juga ada grupnya Apsio juga, jalan-jalan ke China. Ini ada Pak Alvin, jalan-jalan ke Turki. Nah, terus ini ada Apsio juga, dia bisa beli mobil 2 cash. Nah, ini juga ada Pak Alvin Yamin, dapat BMW gratis dari bisnis ini. Nah, terus ini for people while helping people. Untuk bisa membantu orang lain Bapak Ibu. Nah, bisnis ini tuh luar biasa banget. Nah, di sini nih ada Bu Cucu ya. Bu Cucu ini udah mempunyai 2 orang anak, tapi bisa jalan-jalan juga ke China Bapak Ibu. Nah, terus ini ada Putri, dia lulusan SMP aja, nggak lanjut SMK, tapi bisa jalan-jalan ke Malaysia.
Nah, ini juga ada Pak Khairuddin ya. Nah, ini sebelum ikutan TNC, dia rumahnya kayak gini, Bapak Ibu. Rumahnya kayak gini, gubuk ya, terus batas-batas dindingnya itu dilapisin sama terpal. Nah, terus menjalankan bisnis ini selama 1 sampai 2 tahun dia bisa beli rumah cash plus mobil cash, Bapak Ibu. Nah, ini juga ada Pak Alvin Yamin sama grup-grupnya mulai membangun aset, keuntungan membangun aset. Nah, di sini ini ada bonus sharing internasional Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu nanti jadi bonus lain ke atas, Bapak Ibu dapat bonus 4% dari total omset yang seluruh dunia, Bapak Ibu. Luar biasa banget. Nah, di sini juga kita ada komunitasnya. Komunitasnya ini kita benar-benar diajarin yang gratis, dibimbing gratis, dapat teman baru. Pokoknya keren banget Bapak Ibu. Nah, terus di sini juga kenapa sih kita harus bergabung dengan bos internet? Karena kalau kita investasi di luar sana Bapak Ibu, investasi belajar online itu kita beli bukunya aja itu bisa mencapai 1,5 juta lebih. Kebayang nggak Bapak Ibu? Nah, lumayan banget loh 1,5 juta lebih. Nah, kalau misalkan kita nih mau belajar online-nya, training online-nya itu bayarnya sekitar 9.800.000 Bapak Ibu. Nah, kalau di sini ini ada yang gratis, bahkan ini buat sedekah Bapak Ibu 35.000. Nah, di sini ada investasi yang membangun aset. Di sini ada 2 tahapan Bapak Ibu, menjadi reseller dan menjadi distributor. Nah, di sini ada cara bertahap. Cara bertahapnya itu adalah Bapak Ibu cukup bayar 99.000. Ini buat daftar nama ya Bapak Ibu. Nah, terus nanti nih 35.000-nya ini buat apa? Nah, ini kan Bapak Ibu masuk ke sini pakai link ya. Nah, Bapak Ibu bisa promosiin link ini ke teman-teman Bapak Ibu. Nah, jadi nanti belajar bareng juga. Nah, kalau nanti beli produk juga, kita dapat potongan harga 15% Bapak Ibu. Nah, terus kita juga di sini diajarin step by step-nya. Contoh kayak promosinya, cara melayani pelanggan, terus dan lain sebagainya, itu diajarin ya Bapak Ibu. Nah, terus di sini itu adalah ada cara cepat menjadi distributor. Nah, cara cepatnya itu jadi kita nih ada paket-paketnya ya. Kita jadi distributor ada paket bronze, silver, gold, platinum. Nah, kalau di bronze itu 2 juta, di silver 4 juta, di gold 6,5 juta, di platinum 12 juta. Nah, ini Bapak Ibu bayar ke kita itu bukan buat bayar ke kita atau perusahaannya ya, tapi buat beli produk. Ibaratnya gini, kalau kita mau buka warung, itu masa gak ada dalamnya gitu. Ibaratnya ada dalamnya. Nah, apa sih keuntungan jadi distributor? Nanti dapat bonus mingguan, bisa dapat reward juga dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu. Kalau kita mau bikin kayak usaha bisnis fast food kayak KFC, Pizza Hut, kayak gitu-gitu, kita harus punya modal sekitar 10 miliar Bapak Ibu. Nah, nanti penghasilannya per minggunya itu bisa 20 juta per minggu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Tapi pertanyaannya punya nggak uang 10 miliar lebih gede banget Bapak Ibu. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita mau jadi platinum secara otomatis, kita nih bergabung di Gold harga 6,5, terus nanti kita ngajak teman kita nih, reseller kita 2 orang buat jadi Gold juga. Otomatis kita langsung menjadi platinum Bapak Ibu. Gitu. Oke, terima kasih. Cukup sekian sharing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Vina. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman. Sesi 1 sudah selesai. Silahkan nanti Anda tanyakan bagaimana tips dan triknya kepada para pengundang Anda untuk mulai usahanya dari rumah. Kita akan lanjut ke sesi puncak. Sesi ini akan ada 2 orang yang luar biasa yang akan mengisi sesi puncak ini. Nah, yang pertama kita akan mendengarkan sharing dari Widya, berlatar belakang mantan karyawan dan sudah memiliki omset, ya, kami persilahkan. Ibu Vina tolong stop share. Kenapa
Apa? Oh, Sudah. Suara aku jelas? Jelas. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Terima kasih yang telah menyempatkan waktunya. Sebelum perkenalkan, nama saya Sri Widya, biasa dipanggil Widya. Next, Kak. Nah, latar belakang saya itu yang tadi disebutin yaitu mantan karyawan. Lalu ada latar belakang pendidikan saya di SDM Marga Mulia 2, SMP 1 Ciasem, dan juga SMK Pertiwi Sukamandi. Next. Nah, lanjut di sini ada latar belakang saya. Nah, Bapak Ibu, selain saya dipanggil dengan nama Widya, saya juga punya panggilan akrab yaitu Wi. Juga ada tempat dan tanggal lahir saya, yaitu di Subang, tanggal 14 April tahun 2000. Dan umur saya sekarang 20 tahun. Latar belakang saya mantan karyawan. Next, Kak. Nah, di sini saya punya masa sekolah, di mana saya aktif sekali terhadap kegiatan organisasi maupun kegiatan sekolah. Di sini saya mengikuti ada lomba tari, juga mengikuti organisasi yang lainnya seperti PMR, OSIS, juga Paskibra. Next, Kak. Juga saya mengikuti Jambore OSIS yang berada di kota Subang. Dan alhamdulillahnya saya menduduki juara ketiga lomba debat. Next, Kak. Awal memutuskan untuk bergabung juga berproses di bisnis ini. Pada awalnya, saya nggak kenal sama mentor saya, yaitu Apyura atau mentor Yura. Kita cuma saling follow Instagram aja. Nah, setiap hari itu saya hampir banget ngeliatin instastory dia tentang updatean kayak transferan atau bahkan closingan produk yang nominalnya itu nggak sedikit sama sekali. Kadang sampai 1 atau bahkan 2 juta, atau bahkan bisa di atas gaji saya dahulu. Saya di situ mulai tertarik. Namanya karyawan ya, Bapak Ibu, istilahnya gaji sekalipun itu langsung habis gitu. Jadi nggak yang, ya kalau dicukup-cukupin ya harus cukup segitu, walaupun emang kurang. Nah, di situ saya berpikir, gimana nih caranya biar saya juga dapat penghasilan yang lebih gitu. Dan alhamdulillahnya, saya bertemu dengan mentor saya, Pura, dan akhirnya saya coba untuk memperkenalkan diri. Saya coba untuk memberanikan diri, ngechat beliau atau ngontak beliau, bertanya tentang bisnisnya seperti apa. Nah, singkat cerita, kita ketemuan nih. Beliau itu tinggalnya itu di Bekasi. Beliau pun masih jauh lebih muda ternyata dibanding saya. Nah, akhirnya beliau ke Subang lah. Dan itu lumayan jauh ya. Saya salut banget sama mentor saya, semangatnya luar biasa. Di situ awal kita ketemu, beliau langsung sharing masalah bisnisnya, juga semua produk yang beliau jual, dan alhamdulillah tanpa pikir panjang, itu kan untuk ya investasi lah ya, untuk aset masa depan saya gitu. Karena untuk kerja aja, kita namanya karyawan kan nggak tahu ya, 1, 2, sampai 3 tahun ke depan. Karena sekarang kan sistemnya kontrak, apalagi di masa pandemi kayak gini, banyak banget nih, kayak di PHK dan lain sebagainya. Nah, ternyata alhamdulillah saya dikenalin bisnis online, yang dimana kita bisa menjalannya di rumah, nggak harus kita harus ngikutin kata bos dan lain sebagainya, tanpa mencapai target pun, kita bisa sampai itu. Nah, Kak.
dan juga saya mulai berproses dari memperkenalkan produk, lalu menceritakan bisnis saya, pengalaman-pengalaman upline saya, mengedifikasi mereka, dan itu benar-benar nggak mudah sama sekali, apalagi bisa dibilang saya nggak jago jualan, nggak jago closingin orang, ngajak-ngajak orang atau bahkan ngeyakinin dan ngomong banyak gitu kan, ngomong di depan orang sepede itu bukan saya banget gitu. Tapi alhamdulillahnya saya punya mentor yang luar biasa, sabarnya ngadepin saya, yang mau nuntun saya, yang mau mengarahkan, dan itu benar-benar gratis. Beliau nggak yang kayak, saya harus capek-capek kesini, kamu harus gini, enggak sama sekali. Yang penting ya saya bisa, saya mandiri. Dan alhamdulillah, biarpun ada yang positif, negatif, atau bahkan tertarik enggaknya, saya sampai punya tim. Dan itu berkat beliau semua. Next, Kak. Nah, selain di bisnis ini ada keuntungan dalam penjualan, juga kita mendapatkan bonus per minggunya. Ada beberapa bonus yang saya dapat. Dari minggu kemarin atau bahkan bulan kemarin, memang masih sedikit karena saya pun pemula, tapi setidaknya sangat-sangat membantu, apalagi di masa pandemi kayak gini. Karena saya pun mantan karyawan yang sudah tidak berpenghasilan lagi. Selain mendapatkan, sebelum ini pun saya sempat mendapatkan bonus sekitar 600 atau bahkan 900.000, tapi karena HP saya reset dan itu hilang datanya dan hanya ada segini, jadi itu masih banyak banget. Juga ada close-nya, jadi nggak cuma dari bonus pun, bonus itu per minggu ya Bapak Ibu, nggak cuma dari bonus pun kita dapat keuntungan dari penjualan gitu, yang benar-benar nggak sedikit sama sekali. Karena bisa aja sehari itu closing sampai 500 atau bahkan sejuta per harinya itu. Kadang ya 200.000 gitu. Belum transferan dari sana-sini. Gitu. Dan itu benar-benar keuntungan yang luar biasa gitu bagi saya. Alhamdulillah sekali. Next, Kak. Ini ada beberapa closingan, transferan dari beberapa pelanggan. Karena kalau misalkan dibilang, saya nggak bisa promosi, saya nggak bisa jualan, atau misalkan saya nggak jago closing dan sebagainya, saya pun sama. Tapi kita di sini punya mentor yang memang siap membantu, yang siap mengarahkan tanpa pamrih apapun terhadap kita gitu. Sampai kita benar-benar bisa. Dan itu gratis ya Bapak Ibu. Next, Kak. Nah, di sini ada beberapa mentor. Maaf, video ke unmute. Udah ada Kak suaranya? Sudah. Nah, ini ada beberapa mentor saya. Nah, beliau itu Yura, juga di sisinya ada Iqbal. Mereka yang rela bolak-balik dari Bekasi, Cilengsi, ke Subang. Juga ada mentor-mentor saya yang lain, dan mereka masih lebih muda dibanding saya, tapi semangatnya luar biasa. Saya benar-benar termotivasi sekali. Ada Prendi, ada mentor Dale, ada Kak Cio, juga sama Pak Alvin, dan masih banyak mentor yang lainnya, nggak bisa saya sebutin satu-satu, tapi mereka benar-benar luar biasa. Alasan saya berjuang dan bertahan. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat foto paling awal, yaitu Ka'bah, Mekah. Kenapa sih? Karena saya pengen banget yang namanya umrohnya atau bahkan ngehajin orang tua saya. Tapi saya tahu, itu tuh butuh biaya yang besar. Gimana caranya? Berarti saya harus berjuang. Kalau misalkan cuma sekadar impian, setiap orang pasti punya impian, tapi belum tentu mereka juga mau berjuang. Karena tergantung merekanya. Kalau emang ya impian tuh mereka mau bangun atau emang mau lanjutin tidurnya gitu. Dan saya di sini
melanjutkan untuk berjuang, untuk bangun dari mimpi saya. Saya ingin mengajak orang tua saya atau bahkan keluarga saya untuk datang ke rumah Allah. Siapa sih yang nggak mau gitu kan? Pasti impian setiap umat Islam gitu untuk berkunjung ke rumah Allah. Nah, di sisinya itu saya pengen banget ke Turki. Karena di situ pun banyak banget sejarah Islam yang bisa saya pelajari, yang bisa saya dapati. Gitu. Terus saya juga pengen banget punya rumah mewah. Karena apa? Udah biasa ya kalau misalkan istilahnya kita cuma gaya-gaya tapi nggak mapan gitu. Nah, sekarang saya pengen banget nih punya rumah mewah yang ya itu milik saya sendiri gitu. Yang dimana nanti keluarga saya berkumpul di situ. Nah, di sini juga ada foto orang tua saya, adik saya. Ini alasan terkuat yang membuat saya harus berjuang sampai sekarang dan bertahan sampai sekarang. Next, Kak. Nah, terima kasih. Cukup sekian sharing dari saya. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang telah saya sampaikan. Dan selamat mengambil keputusan. Dan saya tunggu di panggung kemenangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut aja. Nah, kita masuk ke sesi terakhir, sesi sharing sesi 2. Nah, yang akan sharing pada sesi terakhir ini adalah seorang anak muda yang masih sangat muda, masih SMA, kebetulan. Beliau berlatar belakang masih SMK, dan beliau ini sudah luar biasa sekali menurut saya, karena walaupun masih muda, tapi prestasinya banyak. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita panggil ke layar kaca kita, Ibu Selvi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ada kan, Ap? Ada. Ya, mulai aja. Baik Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya untuk melihat atau mendengarkan sesi sharing malam ini. Nah, sebelumnya terima kasih juga kepada MC yang sudah mengizinkan saya atau mengundang saya untuk sharing-sharing di malam ini. Nah, perkenalkan nama saya Selvi Indriani, Bapak Ibu. Alhamdulillah membership saya udah platinum. Dan next, Bu. Dan terima kasih juga kepada Wastafel yang sudah menyiapkan ini semua. Dan ini latar belakang pendidikan saya, Bapak Ibu. Jadi saya belum kerja, belum kuliah. Jadi masih anak SMK, masih anak sekolah, Bapak Ibu. Nah, saya TK di Al-Hidayah, terus saya lanjut SD di Negeri Mampir, terus lanjut SMP-nya di PGRI Gandoang, terus lanjut juga sekarang saya lagi sekolah di SMK PGRI Karisma Bangsa, Bapak Ibu. Next. Nah, kan ada pepatah mengatakan ya Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Nah, kita kenalan nih lebih jauh. Nah, saya ini lahiran tahun 2003 Bapak Ibu. Saya lahiran tahun 2003, berarti umur saya masih 17 tahun Bapak Ibu. Masih muda ya, masih unyu gitu. Nah, next Bu. Nah, saya juga punya masa-masa sekolah Bapak Ibu. Cuman bisa dibilang teman saya nggak banyak Bapak Ibu. Saya orangnya susah bersosialisasi gitu. Jadi teman saya itu cuman itu-itu aja gitu. Dari kelas 1 SMP sampai 3 SMP tuh teman saya ini terus Bapak Ibu. Gak ganti-ganti. Karena saya orangnya nggak mudah bergaul Bapak Ibu. Next. Nah, ini saya juga pernah yang namanya ikut organisasi Bapak Ibu. Pernah ikut eskul. Eskulnya itu Paskibra.
Next, Bu. Nah, ini saya pernah ikut eskul, terus juga ini masa-masa SMK saya. Masa SMK saya ya sama aja Bapak Ibu, temennya pasti itu-itu aja dari kelas 1 sampai sekarang kelas 3 SMK ya Bapak Ibu. Next up. Nah, ini sebenarnya saya orangnya nggak pedulian, bisa dibilang saya orangnya diam Bapak Ibu, nggak mudah bersosialisasi, nggak mudah bergaul sama orang banyak. Nah, tapi entah kenapa wali kelas saya tuh selalu nyuruh saya buat ikut acara-acara di sekolah Bapak Ibu. Padahal dia tahu kalau saya tuh orangnya nggak bisa gitu. Cuman ya karena nekat belajar, akhirnya saya bisa Bapak Ibu. Next, Bu. Nah, ini juga pas saya nari, padahal saya nggak punya bakat nari, cuman karena latihan, akhirnya saya bisa Bapak Ibu. Next, Bu. Nah, ini teman-teman SMK saya, Bapak Ibu. Bisa dibilang kayak, ya itu teman dari kelas 1 sampai sekarang ini, masih ini Bapak Ibu, belum ganti-ganti. Next, Bu. Nah, awalnya saya nggak punya pikiran buat ngejalanin bisnis Bapak Ibu karena bisa dibilang saya tuh nggak punya bakat gitu, nggak punya bakat bisnis, nggak punya bakat buat jualan karena ya itu saya orangnya bener-bener nggak mudah bersosialisasi sama orang baru Bapak Ibu. Saya tuh orangnya kalau punya temen tuh milih-milih, kalau ngobrol sama orang pun harus milih-milih Bapak Ibu. Karena itu saya orangnya tertutup Bapak Ibu. Tapi entah kenapa dulu itu pas bergabung di Tians ini, teman saya itu yang ngajakin Bapak Ibu, teman SMP saya. Dia itu maksa terus Bapak Ibu, maksa saya buat join gitu. Padahal saya udah bilang, saya tuh nggak mau, saya tuh nggak bisa, nggak ada bakat gitu. Tapi dia selalu maksa Bapak Ibu, ayo dong, ayo Pil, ikut aja, gue mau cerita nih soal bisnis gitu kan. Tapi saya udah bilang saya tuh nggak bisa gitu. Akhirnya dia saking maksanya, dia nyamperin ke rumah saya sampai ngejemput Bapak Ibu. Saking dia pengen saya ikutan join gitu. Padahal dia udah tahu saya tuh nggak bisa Bapak Ibu. Bahkan jualan di sosmed tuh saya belum pernah Bapak Ibu. Cuman di bisnis dance ini saya berani jualan Bapak Ibu. Dan jualan pertama saya tuh ya ini, masker, penggemuk, kayak ini Bapak Ibu. Karena itu saya nggak punya bakat Bapak Ibu. Tapi saya udah bilang saya nggak bisa, tapi ada sesuatu hal yang bikin saya langsung kesentuh gitu. Langsung dapat magic moment yang langsung saya, oh gue harus gabung. Oh, ini kayaknya jalan gua gitu loh untuk merubah kehidupan gitu. Soalnya dia bilang gini, Bapak Ibu. Setiap itu pasti dia bilang gini, umur nggak ada yang tahu, Sel. Umur orang tua nggak ada yang tahu. Entah besok, entah lusa orang tua kita meninggal dan lu pas orang tua lu meninggal lu belum sukses gitu, Bapak Ibu. Itu di situ saya langsung kena magic momennya, langsung kesel, langsung kayak ngerasa, oh iya benar, berarti gue harus berjuang dari sekarang gitu. Karena buat kesuksesan itu butuh beberapa kali kegagalan, Bapak Ibu. Bener nggak? Nah, jadi saya mulai dari sekarang buat kegagalan-kegagalan itu biar nanti pas tua tinggal suksesnya aja Bapak Ibu. Tapi ternyata semua berbalik Bapak Ibu. Sekarang aja saya udah ngerasa kayak kebantu banget sama bisnis ini Bapak Ibu. Next up. Nah, akhirnya saya join Bapak Ibu. Saya join di bisnis ini, dan saya langsung mulai berproses Bapak Ibu. Saya ke teman dekat saya, cerita-cerita tentang bisnis saya, tentang produk. Saya cerita-cerita Bapak Ibu. Nggak ke orang langsung, tapi ke teman-teman dekat dulu. Karena ya itu, saya nggak bisa, nggak bisa ngomong di depan orang, baru nggak bisa. Jadi saya mulai ke teman-teman dekat sama saudara Bapak Ibu. Itu pun masih kayak banyak salahnya gitu Bapak Ibu ngejelasinnya. Tapi saya ngeberaniin diri, saya ngejelasin Bapak Ibu. Nah, ini teman-teman saya juga, saya jelasin, teman-teman juga, terus next up. Intinya saya pede aja gitu Bapak Ibu, tahu salah tahu bener ya saya pede aja nyeritain gitu. Pokoknya di situ bener-bener ngerasain prosesnya gitu Bapak Ibu, alhamdulillahnya. Padahal diri saya tuh nggak bisa, tapi alhamdulillahnya kalau kita mau nurut, nekat, belajar pasti bisa Bapak Ibu. Next up. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, proses saya yang cerita ke sana ke sini tidak mengkhianati hasil Bapak Ibu. Ini ada salah satu konsumen saya beli produk sekitar 1 jutaan Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu, anak SMK, anak kelas 12 megang uang jutaan Bapak Ibu. Ini cuma modal cerita, cuma modal bilang ini manfaatnya langsung produk closing Bapak Ibu.
langsung dapat konsumen beli produk 1 jutaan Bapak Ibu. Itu kita padahal cuma cerita-cerita aja Bapak Ibu. Dan ini penghasilan atau keuntungan saya yang pertama nih yang pakai baju hijau, ini keuntungan jualan saya pertama pisan Spiriluna Bapak Ibu. Spiriluna 1 botol saya jual ecer ke teman-teman kelas saya Bapak Ibu. Itu sekitaran 700-an Bapak Ibu. Bayangin 1 botol Spiriluna itu keuntungan jualan itu 700-an. Belum dari produk-produk lain. Nah ini nih, ini keuntungan dari produk-produk lain Bapak Ibu. Kayak penggemuk, teh, ini sekitar 1 jutaan Bapak Ibu. Saya masih ingat banget. Ini yang motoin Bapak saya Bapak Ibu. Yang motoin Bapak saya Bapak Ibu. Serius. Next up. Nah, ini juga keuntungan jualan, masih keuntungan jualan Bapak Ibu. Bayangin anak SMK bisa megang uang juta-jutaan Bapak Ibu. Padahal yang tadi saya bilang saya nggak punya bakat jualan, nggak punya bakat bisnis, tapi alhamdulillah di sini ada mentor yang selalu ngebimbing kita dari yang nggak bisa jadi bisa, dari yang nggak tahu jadi tahu Bapak Ibu. Next up. Nah, jadi Bapak Ibu gini, nggak cuma uang cash, tapi transferan juga lancar Bapak Ibu setiap harinya. Transferan produk tuh setiap harinya pasti ada aja. Ini sebagian yang saya taruh di slide. Next up, ada kayak produk apapun pasti ada aja pembelinya gitu. Karena produk kita itu emang udah berkualitas banget. Jadi setiap hari itu pasti aja rekening saya kayaknya kembung deh Bapak Ibu. Nah ini 1 jutaan ya, 1 jutaan Bapak Ibu. Real masuk ke rekening saya Bapak Ibu. Next up. Nah, ini bonus saya Bapak Ibu. Nah, bonus ini di luar keuntungan jualan ya Bapak Ibu. Di luar keuntungan jualan ini kayak bisa ibaratkan kayak gaji Bapak Ibu. Ini bonus awal saya Bapak Ibu, nggak langsung besar Bapak Ibu. Di mana-mana pun harus dari kecil dulu baru besar. Nah, ini bonus awal saya Bapak Ibu 200-an ya, 300-an. Next up. Nah, ini bonus kedua saya 350-an lah, naik dikit alhamdulillah. Next up. Nah, ini bonus saya 600-an Bapak Ibu, 633. Bayangin ini bonus dalam 1 minggu Bapak Ibu. Bukan 1 bulan, bukan 1 tahun ya Bapak Ibu, ini 1 minggu. Dan ini bonus terbesar saya Bapak Ibu sekarang, 1 jutaan. Ini dalam 1 minggu Bapak Ibu, bukan 2 bulan, bukan 1 bulan, bukan 4 minggu, tapi dalam 1 minggu saya dapat 1 juta. Hasil dari bisnis ini, real dari bisnis ini. Dan ini bonus selama saya 2 minggu Bapak Ibu. 2.500.000 dan itu masuk ke ATM rekening saya Bapak Ibu, real. Masya Allah banget Bapak Ibu, bayangin Bapak Ibu anak SMK aja bisa, apalagi Bapak Ibu semua. Nah ini juga Bapak Ibu, saya alhamdulillahnya semenjak ngejalanin bisnis ini benar-benar ngebantu Bapak Ibu. Saya udah bisa bayar SPP sendiri Bapak Ibu, alhamdulillahnya SPP di sekolah saya itu 1 bulan itu bisa hampir 380.000 Bapak Ibu. Otomatis saya 1 bulan harus punya 400.000, bayangin Bapak Ibu. 380 dikali 12 bulan itu berapa juta Bapak Ibu. Dan itu saya harus bayar sendiri Bapak Ibu. Karena saya tahu keadaan orang tua saya kayak gimana. Next Bu. Nah, selain itu juga alhamdulillah Bapak Ibu saya senang banget. Sumpah apapun saya senang banget sama bisnis ini. Saya bisa ngasih cincin ke mama saya Bapak Ibu. Ini seharga 2 jutaan Bapak Ibu. Karena dulu tuh pas masih saya belum ngejalanin bisnis ini, cincinnya pernah kepake Bapak Ibu sama saya buat bayar SPP. Yang tadi Bapak Ibu SPP saya mahal banget ya. Sebulan itu harus ada 400.000. Dan akhirnya karena mama sama papa saya nggak punya uang, akhirnya ngejual cincinnya mama saya Bapak Ibu. Di situ bener-bener saya sedih banget dan punya janji buat ngegantiin cincinnya mama Bapak Ibu. Dan alhamdulillahnya keganti. Kegantinya pun lebih Bapak Ibu. Harga 2 jutaan. Kalau cincin mama yang dulu itu harganya 600.000-an Bapak Ibu. Alhamdulillah banget bisnis ini ngebantu saya Bapak Ibu. Next up. Dan ini juga Bapak Ibu, saya nggak cuma bisa ngebeliin orang tua saya, tapi saya sendiri juga bisa. Dan itu uang saya Bapak Ibu, bukan duit orang tua hashtagnya. Next up. Nah, Bapak Ibu, saya tanpa mentor itu bukan apa-apa Bapak Ibu. Saya tanpa mentor nggak bisa mungkin jualan, nggak bisa mungkin cerita-cerita. Dan ini berkat mereka saya bisa bertahan di bisnis ini, bisa jalan di bisnis ini, bisa punya penghasilan yang bahkan ratusan sampai jutaan Bapak Ibu. Ini ada Ian, ada mentor Ian. Dia ini saya nggak kenal Bapak Ibu sama Ian. Saya nggak kenal, tapi alhamdulillah karena dia itu ngenalin saya Bapak Ibu. Padahal saya nggak kenal sama dia gitu. Tapi alhamdulillah
berkat dia saya diajarin cara jualan, diajarin cara cerita, Bapak Ibu. Next up. Nah, ini Bapak Ibu, mentor saya yang paling the best pokoknya. Ini tuh mentor yang bener-bener bisa dibilang kayak ibaratkan kakak gitu Bapak Ibu. Dia itu rewel banget Bapak Ibu. Ternyata dia ini orang yang bener-bener mentor-mentornya itu orang-orang yang bener-bener peduli sama masa depan saya Bapak Ibu. Setiap hari pasti dia ngechat ngasih tahu apa sih ngajarin saya nggak tahu nanya ke dia pasti dijawab. Pokoknya kalau nggak tanpa mereka saya bukan apa-apa Bapak Ibu. Saya nggak bisa kayak gini, nggak bisa kayak gitu tuh nggak bisa tanpa mereka Bapak Ibu. Ini bener-bener mentor the best, mentor-mentor bener-bener yang bisa dibilang paling soalnya dia yang paling rewel Bapak Ibu sama masa depan saya. Next up. Nah, kenapa sih alasan saya berjuang dan bertahan gitu? Kenapa sih Kupil kan masih muda, Kupil kan masih bisa main ke sana ke sini gitu. Harusnya kan seumuran saya tuh bisa dibilang harusnya nongkrong lah gitu kan, pada bucin gitu seumuran saya. Tapi kenapa sih kok saya milih ngejalanin bisnis ini? Ya ini Bapak Ibu, alasan saya berjuang dan bertahan. Yang pertama, kedua orang tua saya sama adik saya Bapak Ibu. Jadi saya itu anak pertama Bapak Ibu. Bayangin, anak pertama itu harus punya mindset tinggi Bapak Ibu. Harus udah punya tanggung jawab besar. Bisa dibilang harapan yang paling tertinggi itu pada anak pertama Bapak Ibu. Karena mereka saya bisa berjuang dan bertahan Bapak Ibu. Orang tua saya ini, bapak saya ini kerjanya nggak kayak teman-teman bapak saya Bapak Ibu. Jadi orang tua saya ini, bapak saya ini kerjanya bisa dibilang kerjanya itu serabutan. Kadang ada, kadang enggak gitu kan. Apalagi buat ngebiayai istrinya, buat ngebiayai saya sama adik saya. Bayangkan Bapak Ibu. Padahal bapak saya kerjanya itu serabutan, kadang ada, kadang enggak gitu. Terus ditambah bayar SPP sekolah saya, bayar SPP sekolah adik saya, bayar kebutuhan di rumah gitu kan. Ini yang bikin saya berjuang. Kadang saya suka sedih Bapak Ibu melihat bapak saya tuh kan kerjanya berat ya. Kayak, dia tuh sebenarnya capek Bapak Ibu, tapi dia kayak pura-pura nggak capek gitu. Kayak kalau di depan saya tuh kayak dia tuh senang-senang aja gitu, nggak pernah dia bilang bapak tuh capek nih, nggak pernah Bapak Ibu. Dia tuh selalu tersenyum kalau pulang kerja. Anehnya tuh gitu Bapak Ibu. Makanya kenapa saya berjuang ya ini. Karena benar-benar bapak saya tuh nggak kayak orang itu. Keluarga saya tuh bukan orang berada. Keluarga saya tuh serba berkecukupan Bapak Ibu. Kadang sampai ngejual benda-benda di rumah itu cuma buat makan Bapak Ibu, bayangin. Karena ya ini saya bukan orang punya, saya bukan anak orang kaya, saya bukan yang apa-apa itu langsung dibeliin, enggak Bapak Ibu. Saya itu harus berjuang dulu, kayak harus ngumpulin dulu uangnya gitu. Jadi saya bukan dari kelahiran dari orang-orang kaya, bukan Bapak Ibu. Saya itu orang sederhana gitu, berkecukupan. Jadi karena beliaulah saya masih bertahan dan berjuang gitu. Meskipun banyak penolakan, meskipun banyak ejekan, meskipun disindir-sindirin, saya tetap berjuang Bapak Ibu. Ya karena saya mikir, kalau nggak saya yang ngerubah kehidupan keluarga saya, ya siapa lagi Bapak Ibu? Sedangkan saya punya adik satu gitu Bapak Ibu. Sedangkan orang tua saya semakin hari semakin tua Bapak Ibu. Kalau kita nggak mulai sekarang, kapan lagi gitu Bapak Ibu? Jadi ya ini alasan saya berjuang. Dan selanjutnya saya juga punya impian atau pengen banget yang namanya ngerubah kehidupan saya. Pengen naikin derajat keluarga saya Bapak Ibu. Jadi rumah saya itu sebenarnya bisa dibilang kecil Bapak Ibu. Bisa dibilang kapasitasnya itu terbatas buat orang. Jadi nggak bisa nampung banyak orang Bapak Ibu rumah saya. Karena kecil. Karena padahal dulu pernah diejek rumah saya mirip kandang ayam Bapak Ibu. Karena kecil. Nah, di situ saya ngerasa, ya Allah, kok keluarga gue diginiin banget ya gitu. Terus yang paling sedih itu kamar mama saya sama bapak saya, Bapak Ibu. Jadi kamar mereka itu bocor. Kalau hujan tuh sering bocor, Bapak Ibu. Itu yang paling saya bikin, ya Allah, kok gini banget ya gitu. Jadi setiap hujan itu ibu sama bapak saya tuh ke kamar saya ngeduh karena di kamar saya itu atapnya asbes bukan genteng gitu. Jadi kamar mama saya sama bapak saya itu sering bocor kalau hujan dan itu yang bikin saya sedih. Terus juga kayak bawahannya itu peluran Bapak Ibu, bukan keramik kayak rumah Bapak Ibu. Enggak, jadi bawahannya itu peluran ya itu. Makanya saya pengen banget punya rumah mewah.
punya rumah megah, biar nanti kalau teman-teman saya ke rumah itu bisa ditampung. Jadi setiap teman-teman saya ke rumah tuh saya kayak ngerasa malu, karena rumah saya kecil, rumah saya jelek gitu kan. Jadi setiap main tuh kita bukan main di rumah saya, tapi di depan teras rumah saya, kayak di bawah pohon gitu Bapak Ibu, karena rumah saya sempit. Karena rumah saya kapasitasnya terbatas Bapak Ibu dan sering bocor. Nah, ini saya pengen banget punya rumah megah, rumah mewah Bapak Ibu yang bisa nampung banyak orang biar nanti bisa setiap tahun tuh bisa kumpul sama keluarga besar Bapak Ibu. Udah Bu, next. Mungkin seperti itu apa sih sesi sharing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga sesi sharing malam ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu ya. Segera ambil keputusan, saya tunggu Anda di panggung kemenangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk Selvi dan Widya yang sudah sharing pada malam hari ini. Luar biasa banget kita belajar hari ini dengan latar belakang yang beda-beda. Tadi ada Widya yang latar belakangnya mantan karyawan yang ternyata tadi cerita terkena corona makanya kena dampak juga. Nah, kita juga tadi dengar dari anak muda, Selvi masih pelajar tapi luar biasa banget, sudah bisa bayar SPP sendiri dan sudah bisa ngasih orang tua. Wah, luar biasa, kita doain ya semoga makin sukses mereka semua, amin. Nah, Bapak Ibu, acara kelas bisnis online ini sudah selesai. Buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, silakan tanyakan lebih lanjut ke para pengundangnya, gimana caranya sih biar kayak tadi tuh yang sharing-sharing, kok bisa sih pada dapat transferan, kok bisa sih pada dapat closingan-closingan, bonus besar, setiap hari, setiap minggu, bahkan tadi ada yang setiap minggu bisa dapat 1 juta. Gimana sih caranya? Tanya sama yang ngundang Bapak Ibu dan teman-teman ke link ini. Nah, buat teman-teman yang tadi ketinggalan acara ini, nggak masuk dari awal, nanti acara pada malam hari ini kan kita rekam, nanti akan kita upload di YouTube, nanti linknya akan saya kasih di di grup WhatsApp yang tadi kita masuk di acara kelas bisnis online pada Jumat ini. Nah, jangan lupa tiap hari Jumat kita ada acara kelas bisnis online lagi. Bagi teman-teman yang mau ngajak rekannya, temannya, saudaranya, tinggal diajak aja ke kelas online pada malam hari ini. Dan semoga malam hari ini Anda semua dan teman-teman semuanya nih bisa dapat inspirasi dari orang-orang yang sudah menjalankan. Kalau mereka saja bisa, harusnya kita juga lebih bisa gitu. Dan semoga pandemi corona ini segera berakhir dan semoga kita juga bisa survive terus walaupun lagi pandemi seperti saat ini. Oke, sekian dari saya Cynthia Octavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.